Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Masjid Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis ketiga nih. Sudah bagian ketiga nih. Sudah 3 kali pertemuan, yang mana kita akan membahas Arkanul Islam ya. Yang kemarin kita sampai kepada bab Iqamatus shalah. Iqamatus shalah, yaitu bahwa ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar, sholat itu akan membentuk karakter kita ya. Akan membuat kita menjadi orang yang memiliki karakter pertama, yaitu orang yang sholat, orang yang akan terhindar dari innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar, akan terhindar dari perbuatan fakhsya dan munkar. Apa itu fakhsya? Kami sudah jelaskan ya. Apa itu munkar kan kemarin juga sudah dijelaskan. Kemudian sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwa dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, sebelumnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dalam hidupnya. Orang yang bertakwa adalah ya, hudallil muttaqin alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, merupakan bagian dari orang yang bertakwa. Nanti kita akan bahas pengertian takwa ini secara eksplisit di hadis ke-18. Jauh masih jauh. Nah, ini baru hadis ketiga. 15 hadis lagi. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, yaitu akan diberikan ketenangan hati. Ya, setiap orang memiliki permasalahan hidup, semua orang memiliki lika-liku kehidupan. Ya, baik kegelisahan di pekerjaan, kegelisahan di rumah tangga, di masyarakat. Akan tapi janji Allah Subhanahu wa taala, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, orang yang salat dia akan terhindar dari berbagai macam rasa gelisah dalam hatinya. Maka saya bilang kemarin bahwa ketika Rasul itu beliau malah merasakan ketika waktu sholat itu istirahat. Ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, mari kita istirahat dengan sholat. Nah, jangan sebaliknya kita malah ada sholat, kewajiban sholat jadi beban. Ya, merasa waktu cepat amat, maghrib pula, sholat lagi lah isya pula, sholat lagi lah subuh pula. Jangan. Kita sholat tuh yang membuat kita berkarakter adalah kita rindu dengan datangnya waktu sholat. Nah, ya kita harus rindu dengan waktu sholat, karena waktu sholat itulah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak yakin dalam hati bahwa ibadah sholat tersebut bisa membuat hidup kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Nah, kita akan bahas sekarang yaitu yang keempat, yaitu sholat itu menjadi asbab ya dikabulkannya doa kita. Pengertian sholat itu sholatun, sholla yusolli, secara bahasa juga doa. Ya, doa. Arti satu doa. Di dalam Al-Quran dalam Ali Imran disebutkan ya, ayat 38 sampai 39 bahwa ada seorang nabi. Nabi ini diponis oleh tabib, oleh dokter, tidak akan bisa untuk lagi punya anak. Ya, sampai karena sudah ketuaan umurnya, sudah menopause. Dia dan istrinya. Nabi siapa namanya? Nabi Zakaria. Ini nama Zakaria nih. Nabi Zakaria. Ya.
Nabi Zakaria bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkaulah yang Maha mengabulkan segala doa-doa. Ini waktu salat nih. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu sudah ada salat. Cuma salatnya belum seperti kita ini sempurnanya. Ya. Nah, bahkan ketika beliau fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika beliau lagi berdiri di atas mihrab, nah itu mihrab itu seperti ini, Pak. Mihrab namanya. Ya. Nah, kalau rumah kita luas, ada rezeki, buatlah musola kecil di rumah, mihrab. Sikok kamar kan misalnya, yang kita gunakan khusus untuk ibadah sholat. Ya, yang bisa mungkin bisa kedap suara ya, juga misalnya kalau bisa. Ber-AC nyaman misalnya. Nah, kalau rumah kita luas, nyaman, Pak. Ya. Nah, mihrab. Yang saya temukan itu ada dulu teman saya ya, saya ngajar ngaji di rumahnya itu, wah rumahnya di belakangnya ada musola kecil. Dalam rumah, masih dalam rumah, tempat mereka ibadah kalau lagi di rumah, sholat malam, baca Quran. Wah, masya Allah. Ya, makanya Islam mengajar kita untuk hidup menjadi orang kaya, menjadi miskin. Ya, salah satunya ini. Nah, kalau rumah luas kan enak, mau dibuat untuk apa-apa. Nah, mungkin mihrab, tempat sholat satu, ya, sekaligus misalnya perpustakaan yang terhindar dari berbagai macam misalnya gambar-gambar, agar malaikat rahmat masuk ke dalamnya. Ya, nanti kita akan bahas tuh, ada bab khusus tentang masalah hadis tentang gambar-gambar itu, ada nanti. Mudah-mudahan nanti sudah ada ininya. Sudah ada layarnya. Baik. Yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria dalam kondisi masih berdiri, beliau berdiri di atas mihrabnya. Tiba-tiba datang malaikat memberikan kabar gembira. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, kata malaikat, bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yahya. Musaddiqum bi kalimatin minallah, yang mana Yahya ini adalah orang yang akan membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa sayyidan wa hasura, dan dia juga akan menjadi ikutan wa nabiyyan minas solihin, dan juga menjadi nabi bagi orang-orang soleh. Namanya langsung diberi Allah dan jadi orang yang soleh, langsung menjadi nabi. Itu dalam kondisi Nabi Zakaria lagi sholat, bahkan dalam kondisi lagi berdiri. Kita nggak tahu sebenarnya kita lagi sholat, lagi berdiri itu kita lagi berdoa kepada Allah. Kita lagi berdoa itu, Bu. Ya. Bahkan ketika kita membaca Al-Fatihah, kita bilang, saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Apa kata Allah? Langsung dijawab doa kita itu. Ya. Hamadani Rabbi, hambaku sedang memujaku. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah. Dan bagi hambaku yang meminta kepadaku, apa yang mereka inginkan saya berikan. Itu di dalam sholat. Pernah nggak kita terbayang itu dalam sholat kita? Bahwa dalam sholat kita tidak berdoa kita. Semua isi dalam sholat itu doa. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca juga doa. Ya. Nah, kecuali ada beberapa hal yang isinya puji-pujian. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni wajburni, doa. Nah, jadi ya, kita sebutkan kemarin bahwa semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, apapun yang kita minta kabulkan dengan 3 ketentuan kemarin. Ditangguhkan, kemudian diberikan dengan bentuk yang serupa, kemudian diakhirkan, atau kemudian Allah akhirkan sampai kita wafat dan Allah akan kabulkan di akhirat nanti. Nah, bentuknya mungkin bisa bentuk-bentuk yang lain. Nah, sudah saya jelaskan kemarin ya.
Ya, jadi jangan kita sanksi lagi bahwa sholat itu bukan hanya sekedar Allah berikan kepada kita kewajiban sebagai rutinitas saja. Akan tetapi sholat itu sebagai tempat kita untuk istirahat, tempat bermohon kepada Allah, dan tempat kita dikabulkannya segala permintaan kita. Nah, tuh yang kelima, bahwa di dalam sholat itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada yang belum pernah mendengar, mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin tidak pernah mendengar hadis-hadisnya, bahwa dalam kondisi berdiri tadi itu salah satu waktu yang mustajab berdoa. Apa arti mustajab? Mustajab artinya apa, Pak? Makbul. Apa arti makbul? Makbul bahasa Arab, Pak. Diijabah. Ijabah bahasa Arab lagi. Makbul itu bahasa Arab. Mustajab itu bahasa Arab. Ijabah itu bahasa Arab. Sekarang bahasa Indonesianya apa artinya? Dikabulkan. Itulah bahasa Indonesia. Jadi waktu kondisi berdiri ketika kita baca Al-Fatihah itu salah satu waktu yang mustajab diterimanya, dikabulkannya doa kita. Sebenarnya ada tempat-tempat lain baik dalam sholat ataupun di luar sholat yang waktu tersebut juga mustajab dalam berdoa. Di antaranya yang pertama yaitu nanti kalau masuk Ramadan tidak lama lagi nih. Sekarang sudah Rajab. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan Allah menyampaikan kita nanti ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita coba bahas itu. Mungkin nanti saya sampaikan ketika Isra Mi'raj sekalian tarhib tarhib menjelang Ramadan insyaallah materinya. Kalau tentang masalah Isra Mi'raj biasa salatnya kita sampaikan ini. Mungkin tarhib Ramadan nanti sekalian sedikit-sedikit pas momennya. Nah, pertama yaitu waktu sahur, itu waktu mustajab. Dan karena itu waktu menjelang subuh, karena pada waktu Allah Subhanahu wa taala Allah itu turun dari langit ke dunia ini untuk mengabulkan doa-doa kita. Ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari, saya bacakan hadisnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailah. Ada orang kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala turun dalam setiap malam kepada langit dunia ini. Nah, hina yabqa sulusul lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ada tiga hal. Pertama, barang siapa yang dia berdoa kepada aku pada waktu sahur. Waktu sahur ini bukan hanya pada waktu Ramadan saja ingat Waktu sahur itu adalah waktu sebelum waktu subuh. Namanya sahur. Nanti kita jelaskan. Tarhib Ramadan, sahur. Kemudian siapa yang meminta akan aku ijabah doanya, siapa yang memohon aku akan berikan. Minta apa akan aku berikan. Pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Ini yang banyak hilang di mata orang-orang Islam, yaitu kebiasaan orang-orang terdahulu, kanu minal laili ma yahja'un. Mereka orang zaman dahulu tuh mereka sedikit tidur, yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka gunakan untuk beristighfar, mohon ampun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu
ya, terkenang dengan banyak dosa-dosanya di waktu masa yang lalu, inilah waktu yang paling mustajab, paling afdol di antaranya ya, waktu yang afdol untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dia datang ke masjid ya, jauh sebelum dimulainya waktu subuh, masih sempat salat, mungkin salat tahajud, salat tahiyatul masjid dan salat yang lain-lainnya, waktunya istighfar. Gunakan tu tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu lebih khusyuk, Pak. Ya. Kita enggak pernah tahu kita banyak melakukan dosa. Ya, dosa mata, dosa tangan, dosa apa saja, dosa telinga. Pada waktu itulah kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala rintihan-rintihan kita. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, yaitu waktu mustajab berdoa, yaitu pada waktu Jumat, hari Jumat itu. Dan diantaranya kata para ulama bahwa bisa jadi saat duduknya imam di antara dua khutbah, nah itu jangan tidur. Sengaja ngaji dari belakang-belakang itu, cepat nyandar langsung, apalagi dah gila semangat nanya khutbah. Assalamualaikum, udahlah bismika Allahumma ya bismika amut. Bahkan ada orang yang dari rumah lah niat sholat Jumat kesempatan lah istirahat tidur, mana ada itu waktu mustajab berdoa. Satu, ketika imam lagi duduk di atas mimbar. Kedua, yaitu pada waktu diantaranya ba'da asar, yang banyak pendapat yang mengatakan itu ba'da asar sampai maghrib, itu juga waktu mustajab berdoa berdasarkan banyak pendapat ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa-doa kita, yang diantaranya ada sebuah hadis riwayat Bukhari, fihi sa'atun la yuwafiquha abdu muslimun. Hari Jumat itu ada satu waktu, kata Rasulullah, yang tidaklah seorang hamba muslim dia berdiri melaksanakan solat, kemudian dia memanjatkan sesuatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang dia minta. Wa asaru biyadihi yuqalliluha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya yang akan sebentarnya waktu tersebut, yaitu diantaranya waktu ba'da asar sampai maghrib. Yang kedua, ini dalam khutbah itu diantara duduknya imam di mimbar hingga dia selesai sholat. Kemudian ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, dan pada waktu imam lagi memanjatkan doa di khutbah kedua. Itu waktu mustajab berdoa. Nah, kalau yang berselawat ya berselawatlah. Kalau yang ingin berdoa, itu waktu yang paling mustajab. Nah, kita punya doa masing-masing, doa kita sendiri yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih biasa dengan salawat, ya bersalawatlah orang yang ingin bersalawat. Kita yang ingin berdoa, ya berdoa dengan doa yang kita inginkan. Itu waktu yang mustajab. Yang ketiga yaitu bulan Ramadan, kita cepat-cepat ya. Kemudian pada ketika hari Arafah, yaitu tanggal 9 di bulan Zulhijjah, khairud du'ai du'a'u yaumal Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di pada hari Arafah, Pak Haji ya. Yang pada waktu itu kita berpuasa kalau di sini. Kalau di sana dia wukuf wukuf di Arafah, itu waktu mustajab berdoa. Waktu yang mustajab berdoa. Nah, kita yang enggak di sana, kita berdoa juga. Itu hari yang mustajab. Kemudian di antara azan dan iqamat. Ini kita sering gunakan tuh ngelakar. Itu mustajab berdoa sebenarnya. Kita tinggalkan itu. La ilaha illallah, jeda. Ada yang sholat sunnah, ada yang muakkadah, ghairu muakkadah, silahkan. Misalnya setelah isya itu, sebelum isya itu ghairu muakkadah, yang sholat. Yang tidak sholat banyak-banyak doa, yang banyak-banyak ngelakar. Bagusnya, afdolnya kalau ingin doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Inna du'a la yuraddu
al-adzani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa di antara azan dan iqamat itu tidak akan Allah tolak. Pasti diijabah. Nah, itu waktu mustajab. Kemudian yang keenam, doa setelah selesai sholat 5 waktu. Ini ada 2 pendapat. Ya. Bisa jadi setelah salam, setelah zikir, ya, ada hadisnya saya sampaikan nanti. Bisa jadi di akhir tahiyyat. Innaka Hamidun Majid. Kemudian kita lanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabika qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Agak ada waktu. Berdoa itu mustajab itu. Antara itu sampai qomat tuh, sampai salam itu mustajab berdoa. Nah, tapi kalau imam jangan gila kepanjangan, ngasih di belakang. Lama amat nih baru salam katanya. Subhanallah di belakang, saya lupa. Kayak gitu gini ya. Nah, kalau imam ya mungkin ya bisa lah 2-3 doa apa yang mau dibaca silahkan. Nah, sehingga tidak akan mengganggu ketertiban dalam sholat. Tapi bagi makmum yang masih ada kesempatan itu waktu antara itu silakan berdoa dengan doa yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arabnya dalam hati berdoanya. Karena kalau bukan bacaan sholat tidak boleh kan? Kalau nggak ada hadisnya, berdoa dalam hati apa aja, dalam hati doanya. Kemudian, ya, ini Rasulullah SAW bersabda, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ayyu du'a ayyu salatil afdal." Seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, salat apa yang paling utama? Nabi menjawab, qala jawful lail al-awsat, yaitu pada ujung malam. Ujung malam itu sepertiga malam terakhir. Bagilah 6 sampai pukul 5 sampai subuh bagi 3. Kira-kira jam 1 atau jam 2 sampai subuh. Itu jawful lail. Itu salat utama. Ketika orang-orang lain sedang asik dengan kero. Orang lain ada berkero, ada nyenyak tidurnya, kita bangun. Utama itu. Jangan pula kita sombong ini. Bangun, oh, alhamdulillah aku enggak malam nak bangun, orang lain tak ada nak bangun. Jangan. Itu sombong Nah, tapi waktu itulah waktu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah Subhanahu wa taala salat kita. Kemudian faqala ayyud du'ai asma. Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Duburil maktubat. Dubur itu duburnya belakang. Duburnya bahasa Arab. Dubur itu. Nah, diambil dalam bahasa Indonesia. Artinya belakang, di ujung selesai melakukan sholat wajib. Mustajab berdoa. Nah, menurut para ahli fikih yang dimaksud dengan dubur ini, dua pendapat tadi. Pertama, selesai tadi tahiyyat. Yang kedua, ini makanya orang melazimkan doa setelah sholat. Jangan kita tidak berdoa sombong kita. Karena ada orang yang setelah sholat langsung lempus. Sholat terus lempus, tidak berdoa, tidak zikir, tidak ya. Karena dia merasa cukup dengan melaksanakan yang wajib-wajib. Kita muslim yang sudah pada level, bukan level lagi, hanya menuntaskan keislaman kita melaksanakan sholat. Tapi kita ingin yang lebih dibandingkan dengan itu, yaitu kita menginginkan permohonan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang mustajabnya. Kita kalau tidak berdoa itu sombong. Seakan-akan kita telah cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal belum ada apa-apanya dibandingkan dengan maksiat, dengan dosa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Ya, udah habis tuh. Belum. Berapa menit lagi? 20 menit. Oh, masih lama. 17 menit Baik. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini habis ini bab ini. Nah, kemudian selanjutnya keutamaan salat yang kelima, yaitu orang yang salat hidupnya akan sukses dan bahagia. Yakin enggak dengan ini? Orang yang salat akan sukses dan bahagia.
Ya, sukses itu di dalam bahasa Arab dengan kosakata faizun. Faizun. Ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang sukses. Sukses ukuran kita itu apa? Ya, nah, mungkin yang kita pandang sukses itu ya kalau sudah bisa mandiri anaknya, sudah PNS mungkin, atau sudah jadi pengusaha yang hebat, tidak tergantung lagi dengan orang tua, penghasilan sudah sekian miliar, sekian triliun, dan sukses mungkin ya. Ada orang namanya Faiz kan, itu artinya doanya pada orang tua pada anaknya sukses artinya. Faiz atau Faizah atau Fauzan, itu nama artinya sukses dalam bahasa Indonesianya. Ya, kalau bahagia farahun, farah, ya. Nah, farah itu artinya bahagia. Karena memang ada orang yang hidup ini dia sukses tapi tidak bahagia. Ada orang yang bahagia tidak sukses, ada juga. Miskin tapi bahagia, ada. Kalau kita kan tidak anak dua-duanya, tidak anak dua-duanya, tidak anak salah satunya, anak dua-duanya, ya kan? Nah, kau nak sukses lo milih apa, nak sukses apa nak bahagia? Kau nak ke sukses tapi tidak bahagia, banyak duit tapi hati tidak tentram, nak kan? Tidak mau kan? Kamu mau nggak? Ya, bahagia tapi tidak sukses. Bahagia pokoknya. Tidak ada duit bahagia. Naknya dua-duanya kan? Nah, kita pun maruk kan? Tak semua. Ada satu kata dalam Al-Quran disebutkan yang dia menampung dua-dua makna tersebut. Falahun. Falahun. Allah berfirman dalam surat Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses dan bahagia orang-orang yang dia beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim. Orang-orang yang dalam salat mereka khushu'un. Mereka khusyuk dalam salatnya. Salat khusyuk, Pak, kalau mau bahagia. Salat khusyuk. Makanya setiap hari Allah tawarkan kita, Bu, Pak, tawarkan. Kamu mau enggak jadi orang yang sukses dan bahagia? Di dalam kalimat azan, hayya 'alal falah. Ayo orang Islam, ya, siapa di antara kalian yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan? Hayya 'alal falah. Ayo datang, panggil, saya panggil nih, datang ke masjid sholat berjamaah. Falah. Nah, makanya kalau kita banyak orang yang dia melalaikan panggilan Allah ini, melalaikan Allah panggilan azan ini, lagi azan, oh ya alal falah, sibuk urusan nyari duit, sibuk urusan kantor, sibuk. Wajarlah kalau kemudian harta yang dia dapatkan walaupun cukup tapi tidak membuat hati tenang. Ya, nah karena ya yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan. Nah, jadi sebagai orang yang beriman, ya, kalau kita tahu bahwa ini merupakan sumber dari kebahagiaan dan kesuksesan kita, kita tunaikan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lengkaplah. Di antaranya ya salat itu harus khusyuk. Nah, sebenarnya saya mau menampilkan di depan sini bagaimana salah satu faktor yang menyebabkan salat itu khusyuk, ya. Tapi saya sebutkan saja. Khusyuk dalam salat itu, khusyuk itu, ya. Khusyuk itu artinya apa sih? Bapak Ibu tahu nggak khusyuk itu apa? Salat itu khusyuk. Nah, konsentrasi. Salah, bukan hanya konsentrasi. Rasul itu suatu hari lagi salat. Tiba-tiba di belakang ada biak kecil nangis. Kemudian ketika mendengar biak kecil nangis, Rasul mempercepat salatnya. Artinya Rasul tidak konsentrasi kan? Berarti tidak khusyuk ya Rasul. Nah, salah berarti. Suatu hari Rasul lagi salat. Tiba-tiba dinaiki oleh cucu. Lagi sujud. Lama. Sahabat nunggu. Apa ini Rasul tidak bangun-bangun nih? Jangan-jangan kelupaan. Amu Rasul konsentrasi dibantai langsung diangkat, terjengkang cucu deh kok. Rasanya artinya Rasulullah tidak konsentrasi.
Nah, ya, jadi bukan hanya konsentrasi, khusyuk itu kan. Nah, kalau konsentrasi itu karena saking konsentrasinya, Allahu Akbar, ada ular lewat. Karena konsentrasi Anda dilihat dia, diputok. Karena konsentrasi. Sementara Rasulullah SAW memperingatkan kalau ada ya ular atau kalajengking yang lewat sementara kamu lagi sholat, maka bunuh, kata Rasul. Bunuh kan? Itu tidak batal sholat kita. Allahu Akbar, lewat kalajengking atau ular lewat, mati kan biar kan sholat apa kan bunuh dulu. Jangan nunggu diputuk ular dulu. Ambil sana tuh kelihatan ada penyapu, ambil penyapu, bunuh pak, lanjutkan sholat. Tak batal itu sholat. Tak batal sholatnya. Karena itu dalam kondisi hajat, keperluan, ya. Nah, jangan kita lagi sholat Allahu Akbar, peranakan nangis, tolong berdarah, lagi sholat lanjut terus. Jangan, ya. Nah, jangan. Atau misal lagi sholat, ada anak tercebur misalnya di kolam renang kita, misalnya di kolam renang rumah, lentum tercebur, bunyi apa itu? Ragu ngeliat anak itu di sholat lagi tercebur dalam kolam renang, kita biarkan aja karena lagi sholat, jangan mati dia, ambil dulu, tarik, keluarkan, kita lanjut sholat, tidak apa-apa, itu tidak batal sholatnya karena dalam kondisi darurat. Darurat. Nah, tidak, kalau dalam kondisi darurat langsung sambung, tidak batal itu, termasuk membunuh hewan tadi, ya, kecuali lah bercakap batal, tercebur, batal itu, karena lah bercakap. Kalau cuma gerakan saja, contoh misalnya orang yang ada yang mewajibkan sutroh, sutroh itu pembatas ini, pembatas ini kan ada orang yang mewajibkan itu dalam kalau di Timur Tengah itu Syekh Albani, ya. Nah, kalau saya bin Bas tidak mewajibkan sutroh dia. Nah, jadi kalau dia misalnya, kadang ada orang kan ini nggak ngerti juga lagi sholat. Di sini ada orang kan lagi duduk, di sini di belakangnya ada orang sholat, menjadikan punggung orang ini sebagai sutroh pembatas agar tidak dilewati orang tengah-tengah sini. Orang depannya merasa risih, di pantai dia pindah. Ini orang tidak ngerti nih, pindah. Akhirnya yang belakang ini berjalan ke depan karena mendekati sutroh, tidak batal. Berjalan berapa langkah ke depan, tidak batal itu. Jadi kalau bapak ibu melihat orang yang berjalan karena sutroh dia pergi, itu berjalan jangan aneh. Nanti ada videonya sebenarnya. Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kita ulang videonya. Ketundukan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, itu khusyuk. Tawadu, takhadu, merendahkan diri kepada Allah ketika kita lagi melaksanakan ibadah. Maka khusyuk ini susah didapatkan. Susah kita untuk sholat dengan khusyuk. Dalam Al-Quran disebutkan kalau kita ingin khusyuk, salah satu caranya Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau nak khusyuk salah satunya, mereka yang mengira yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka akan menemui Tuhannya, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Tuhannya lah mereka akan kembali. Jadi orang yang nak khusyuk, kalau nanya bagaimana cara nak khusyuk, kita rasakan bahwa ketundukan kita dalam sholat itu seakan-akan sholat yang kita lakukan sholat yang terakhir kalinya. Itu khusyuk salah satunya. Dan khusyuk itu tidak hanya didapatkan kita lagi mau sholat, bahkan khusyuk itu harus kita persiapkan sebelum sholat itu pun dimulai. Bagaimana caranya ada sholat khusyuk? Dimulai dari rumah, kita lah tenang perasaan. Bagaimana caranya? Di rumah itu sudah siap pakaian untuk sholat khusus. Kalau bisa ada minyak wanginya, Bu, siapkan bapak-bapak minyak wanginya. Terserah mau minyak wangi nyong-nyong, apa minyak wangi Timur Tengah, malaikat subuh, siapkan baju yang dari setrika, pergi ke masjid. Allah SWT berfirman,
dalam Al-Qur'an bahwa yaitu pakailah perhiasan-perhiasan kalian ilal masjid, ketika kalian masuk ke masjid. Pakailah pakaian terbaik ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Jangan enggak kondangan pakaian bagus. Ke masjid itu pakaian harus bagus. Makanya kita kalau bisa sebagai seorang muslim hindari pakaian yang ketika lagi sholat itu pakai baju kaos misalnya, kecuali terdesak misalnya. Apalagi baju kaos yang ketat, orang gemuk. Ketika rukuk, kelihatan ininya. Sering tuh Pak, batal sholat tuh Pak. Karena auratnya kelihatan, auratnya terbuka, itu batal. Ya, pakailah baju koko kalau ada di rumah ya. Baju koko agar lebih khusyuk, bukan hanya sholat saja. Ketika pengajian juga sama, menandakan bahwa kita tuh benar-benar khusyuk dan tawadhu ketika kita ibadah. Termasuk Isya ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kita ini belum habis juga nih. Minggu depan kita akan bahas hukmu tarkus shalah. Hukum meninggalkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.